sepeda listrik kan bilangnya, wah pakai baterai Akelese lah, sebentar juga rusak, sebentar juga mati. Jangan khawatir, karena Starir 3 Lite ini sudah menggunakan baterai lithium, yang berarti saya lepas rem langsung gas nih ya. Kuat ternyata. Jadi di sini aman, tidak ada kunci. Itu kunci stang nggak ada dong ya? Oh iya juga ya. Hello, welcome back to channel Livaholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Bang. Kali ini kita kembali lagi bersama Overo. Cuman teman-teman bisa nebak nggak? Ini motor atau sepeda sih? Nah, kita simak di episode kali ini ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. Nah, ini di samping saya ini adalah produk terbaru dari Overo, yaitu Starir 3 Lite. Nah, ini adalah generasi ketiga ya, dan sudah menggunakan baterai lithium. Dari tampilannya nih, kita lihat memang keren banget, sporty banget, dan manly banget. Desainnya menurut saya boleh dibilang kekinian gitu ya, dengan garis-garis yang cukup kental di sini. Jadi kita lihat modelnya banyak sekali tekukan-tekukan, dan kita lihat di sini model-modelnya ada digembung-gembungin seolah-olah ya ada buat untuk ventilasi udara dan lain-lain, tapi ini hanya sekitar model aja. Nah, kalau bicara dimensi, ini lebih kecil sedikit dari motor pada umumnya ya. Ini panjangnya sekitar 1,75 sentian, jadi nggak nyampe 2 meter ya. Tapi kalau tingginya hampir sama, ini sampai ke atas ini sekitar 1 meter 10 cm, dan lebarnya itu sekitar 70 cm. Build quality-nya untuk Starir 3 Lite ini menurut saya cukup baik ya, walaupun dia plastik, tapi plastiknya nggak lembek ya, jadi cukup lumayan bagus, terutama di bagian handlebar ini cukup keras-keras nih plastiknya, jadi cukup bagus, nggak model yang gampang belinyek-belinyek begitu ya. Tampilan dari depan garang banget, keren banget. Kita ngeliat nih lampunya ada 2 ya, dan di sini ada DRL light. Gimana kalau kita coba nyalain ya? Dan di bagian depan agak samping sedikit, ini ada DRL-nya juga ya. Jadi ini menyala kalau seandainya kita dari samping gitu ya, pasti bisa kelihatan banget. Ini bermanfaat banget nih, saya suka nih. Ini lampunya dia menggunakan LED ya. Kemudian lampu besar, ada dimmer. Lalu yang menarik juga, walaupun ini mungil-mungil begini, ternyata dia ada hazardnya nih. Sama halnya dengan lampu turn signal ya, lampu sen. Ini kalau saya ke kanan, ini ada suaranya dan cukup kencang nih. Jadi orang pasti notice ya. Sementara untuk rodanya ya, di bagian depan ini menggunakan 10 inch dan dia cukup lebar juga, jadi 300 ya untuk lebarnya. Dan tentunya ini menggunakan suspensinya sudah hidrolik, jadi enak banget gitu ya. Kemudian dia menggunakan remnya sudah cakram ya, jadi boleh dibilang untuk keamanan pengeremannya sudah cukup baik ya. Jadi depan dan belakang bannya cukup lebar ya. Dan tentunya kalau teman-teman notice di belakang ini ada yang namanya pedal. Berarti kendaraan ini adalah masuknya di moped, motor pedal listrik. Ini kategori kalau di Indonesia belum ada moped, adanya kita mengenalnya dengan istilah sepeda listrik ya. Walaupun ini adalah kategorinya sepeda listrik ya, atau moped listrik ini, hanya saja hub motor yang digunakan sudah cukup besar loh, 1000 watt, bayangkan. Jadi ini boleh dibilang ya moped listrik yang cukup powerful ya, 1 kW untuk motor hubnya. Untuk tampilan belakangnya ini memang lebih kotak-kotak dan sama juga LED, kemudian lampu signalnya juga LED juga. Saya coba nyalakan ya. Ya, lampu remnya juga sama, menggunakan LED-nya, jadi lebih terang ya. Ini saya coba dudukin aja nih, kayak begini nih. Ini untuk tingginya ya, saya masih bisa napak begini. Untuk tinggi saya 166, jadi nggak terlalu tinggi. Kalau kita majukan seperti ini, kaki saya benar-benar napak tinggi. Boncengan dengan orang dewasa, lalu bawa barang, masih cukup aman, karena bisa menahan beban sampai 200 kg. Kalau hub motornya menggunakan 1000 watt atau 1 kW ya. Nah, baterainya tentunya harus bisa mendukung itu.
Di sini baterainya menarik banget. Di bawah sini nih. Ini baterai utama menggunakan lithium 48 volt 24 Ah. Satu baterai di sini. Jadi kita lihat aja untuk bagasinya apakah ada baterai juga. Ini kita buka. Nah, ternyata di dalam bagasinya ini ada baterai kedua. Jadi ini adalah baterai cadangan ya. Baterai cadangan, kalau seandainya kita menggunakan baterai utama di bawah sini habis, bisa menambah range dengan baterai kedua. Ini juga sama, kalau boleh dibilang ini adalah 20 ampere hour juga. Dan voltasenya sama-sama menggunakan 48 volt. Untuk MCB-nya ada 2 MCB. Jadi ini kita menggunakan MCB 1 yang sebelah kiri ini adalah untuk baterai utama. Jadi dia untuk baterai yang paling bawah. Kalau seandainya kita menggunakan kemudian habis, bisa kita pindahkan ke baterai yang kedua. Ini modelnya switch ya. Jadi kalau saya nyalakan yang baterai kedua, otomatis yang MCB untuk baterai pertama dia turun. Jadi dia bergantian ya, switch. Nggak bisa dua-duanya bersamaan. Baterai lithium utama di sini ini bisa menempuh jarak 70 km. Tapi kalau kita merasa masih kurang jauh, kita bisa menambahkan lagi baterai cadangan ya. Bisa menempuh sampai jarak 120 km. Wow. Untuk moped listrik atau sepeda listrik ini ya, itu saya rasa udah jauh banget ya. Bayangkan tuh kalau kita pakai moped muter-muter sampai 110 km pasti capek banget kali ya. Karena jaraknya udah lumayan jauh. Sepeda listrik kan bilangnya, pakai baterai akelese lah. Sebentar juga rusak, sebentar juga mati. Jangan khawatir karena Starir 3 Lite ini sudah menggunakan baterai lithium. Yang berarti waktu pakainya jauh lebih lama dan kemudian juga jarak tempuhnya lebih jauh. Dan jangan lupa ya digaransi 3 tahun loh oleh Overo untuk baterainya. Seandainya jarak tempuh kita nggak mau terlalu jauh, kita bisa menyimpan baterai kedua ini atau baterai cadangan di rumah begitu ya. Dan kita mendapatkan bagasi yang cukup luas. Ini bisa sampai 20 liter loh. Ini jadi lumayan besar dan lumayan luas. Kita bisa naruh barang-barang di bagasi ini ya. Bagasi seperti ini masih bisa menampung helm, tapi helm sepeda ya. Jadi kita cobain aja nih. Nah, kita bawa helm, kita bisa taruh helmnya di bagasinya seperti ini. Nah, buat teman-teman yang merasa khawatir katanya sepeda listrik nggak boleh jalan jauh ke jalan raya dan sebagainya, nggak perlu khawatir ya. Kenapa? Karena di kota-kota besar seperti di Jakarta contohnya ataupun di kota-kota besar lain di Indonesia itu sudah banyak jalan-jalan yang menggunakan jalur sepeda. Jadi moped listrik ini boleh menggunakan jalur-jalur sepeda tersebut dan kita bisa di Jakarta khususnya ya, itu bisa kemanapun juga karena hampir sekarang jalan-jalan utama itu ada jalur sepedanya. Kalau baterai cadangan kita bisa bawa masuk ke dalam rumah kemudian kita charge langsung di baterainya. Sementara kalau untuk baterai utama yang ada di bawah ini, maka kita chargingnya harus di motornya. Nah, ini chargingnya ada di depan sini nih, kayak begini. Jadi kita bisa colok seperti ini, kemudian ini ke outlet listrik rumah ya. Ini menggunakan 48 volt, kemudian kapasitas chargingnya menggunakan 3 ampere. Kurang lebih 6,5 jam sampai 7 jam ya. Tapi saran kita selalu ya, untuk semua kendaraan listrik jangan sampai kita pakai sampai 0 ya. Jadi sisakanlah kurang lebih sekitar 20% untuk supaya baterainya menjadi lebih awet. Untuk menyalakan atau menghidupkan kendaraan ini ya, moped listrik ini, kita bisa menggunakan 3 alternatif. Yang pertama menggunakan NFC, jadi ini ada kartu NFC-nya ya, tinggal ditaruh di dekat LCD display-nya, di panel display, seperti ini, dia nyala gitu ya, ini kemudian mati. Atau kita bisa menggunakan remote. Nah, di remote juga sama, ini umum ya, di sepeda listrik atau motor listrik, kita hidupkan, tekan remote gitu ya. Kemudian kalau untuk matikan sama, kita bisa menggunakan remote juga seperti ini. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan anak kunci manual ya. Tapi di sini nggak ada kunci manualnya. Kenapa? Karena kunci manualnya ini disembunyikan di bagasi belakang. Jadi kalau kita lihat tadi di bagasi ini sebetulnya ada untuk tombol kunci ya. Jadi kita sama seperti ini, nah nyala juga. Jadi sebetulnya ini adalah kunci starternya di belakang ini, tapi disembunyikan
supaya lebih rapih mungkin ya, kelihatan dari luar. Jadi di sini aman, tidak ada kunci. Itu kunci stang nggak ada dong ya? Oh iya juga ya. Nggak ada kunci stang. Tapi memang walaupun dia rapi seperti ini karena kuncinya di belakang, hanya saja kelemahannya tentu nggak bisa kunci stang ya. Jadi di sini kita nggak bisa ngunci nih stangnya. Kemudian juga di sini ada kantong penyimpanan ya, kiri dan kanan ini lumayan luas juga. Jadi bisa naruh botol minum, taruh di sini. Lalu ada pengait barang. Kemudian kita lihat di atas ini ada USB charging ya. Jadi kita bisa ngecharge. Ini penting banget kalau kita lagi jalan jauh mau ngecharge HP kah atau mau ngecharge hal-hal yang lain ya. Sedangkan untuk di handlebarnya ya, ini sederhana, hampir sama dengan sepeda listrik ataupun motor listrik pada umumnya gitu ya. Di sebelah kanan tombol untuk lampu ya, lampu pencahayaan. Jadi daerah L-nya, kemudian lampu utama. Ini ada untuk hazard ya, tombol hazard. Lalu di sebelahnya ini adalah tombol untuk parking. Kemudian untuk pindah kalau dipencet dia menjadi ready seperti ini. Lalu untuk di sebelah kirinya ini standar juga. Kalau kita lihat ini lampu besar, lampu kecil. Kemudian ada dimmer, jadi ini berfungsi sebagai dimmer. Lalu untuk lampu signal, sen kiri, klakson. Dan ada tombol untuk reverse. Ini palingan bisa maksimum sampai 5 km per jam. Jadi ini ngebantu banget kalau di parkiran ya. Hal lain yang menarik dari Starir 3 Lite ini adalah adanya tombol ARS ya. Ini bersamaan dengan tombol parking ya, tombol parking atau ini bisa berfungsi sebagai tombol repair, yaitu untuk keadaan emergency. Kalau seandainya kena hujan biasanya throttle-nya ngaco, ngadat, nggak bisa berfungsi gitu ya. Nah, ini kita bisa menghidupkan tombol darurat atau tombol emergency atau repair gitu ya. Caranya adalah kondisinya harus mati terlebih dahulu. Jadi saya coba matikan ya. Saya matikan. Tekan tombol rem, kemudian throttle seperti ini, hidupkan. Tunggu sejenak, maka dia akan berkedap-kedip. Lalu tekan tombol ARS-nya seperti ini. Kita lihat sekarang dia motor hubnya sudah bergerak gitu ya. Sudah bergerak. Hanya saja kecepatan maksimumnya ada di 20 km per jam. Karena ini hanya emergency. Kemudian ini setelah dia bergerak ya, tombol rem bisa dilepas ya. Jadi handle remnya bisa dilepas. Ini motornya bergerak 20 km per jam untuk emergency. Begitu kita menyalakan ya, di sini displaynya itu adalah mulai dari odo terlebih dahulu. Ini odonya 2 km, kemudian dia berubah menjadi trip meter. Untuk displaynya ini sendiri sangat sederhana ya. Di paling kiri atas ini ada speed level sampai maksimum 3 ya. Speed level 1 maksimum ada di 39 km per jam. Speed level 2 ada di 47 km per jam tanpa beban. Kemudian speed level 3 di 55 km per jam tanpa beban. Tapi kalau ada beban, paling sekitar 45 km per jaman ya. Kemudian di samping kanannya, ini ada persentase untuk baterai. Kemudian di bawahnya ini adalah baterai yang kedua ya. Jadi baterai barnya ini ada 2. Kalau menggunakan baterai yang kedua, maka baterai kedua nyala, baterai ke satu mati gitu ya. Untuk yang kanan adalah untuk logo NFC-nya. Nah, kita coba aja langsung Starir 3 Lite ini ya. Keliling-keliling ini di kompleks perkantorannya kantor Overo ya. Di kawasan Pik. Overall handlingnya enak ya. Karena ini model dan besaran dimensinya hampir seperti motor listrik ya. Untuk manuver-manuver juga enak banget. Ini lebih kenceng sih daripada sepeda listrik pada umumnya. Kemudian juga tadi boleh bilang tenaganya cukup besar ya, karena dia pakai 1000 watt. Jadi untuk ngendarainya lumayan enak. Hampir ya mirip-mirip motor listrik tapi agak pelan aja gitu ya. Kita coba ya, ini posisinya berhenti di tanjakan basement. Ini lumayan curam, saya nggak tahu nih 10 derajat lebih mungkin. Saya lepas rem langsung gas nih ya. Kuat ternyata. Untuk suspensinya sendiri saya suka, dia cukup empuk ya, baik di depan maupun di belakang.
Ini sih kalau di jalanan paving seperti ini, saya suka nih suspensinya kerasa empuk ya, jadi nggak terlalu pegel nih di tangan, nggak kerasa geter gitu ya. Buat saya sih ini lebih empuk daripada sepeda listrik pada umumnya gitu ya. Dan untuk pengeremannya pun tadi cukup enak dan cukup aman lah kalau buat saya, karena dua-duanya ini sudah disc brake ya. Jadi ini memang spesifikasinya sudah di atas rata-rata sepeda listrik pada umumnya sih. Kemudian yang saya nggak suka itu di sini kan ada pedal ya. Pedal ini adalah memang requirement dari pemerintah. Kalau ini adalah sepeda listrik harus ada pedal. Ini nggak bisa kita pedal nih karena mentok-mentok nih kaki saya nih, mentok ke depan, mentok ke belakang gitu ya. Jadi ini memang benar-benar hanya untuk emergensian gitu ya. Pegel oi. Dan stylenya yang saya suka dari 3 Lite ini, model dan stylenya cukup menarik, manly banget, cocok buat pria ya, cocok buat cowok-cowok. Ini dibawa ke kantor pun nggak malu-maluin. Sebetulnya wanita juga nggak apa-apa sih. Warna yang lain itu ada yang warna merah, ada juga yang warna silver. Nah, cocok yang mana tuh yang buat wanita? Kalau saya sih suka yang kuning ini untuk warna yang lebih sporty. Kalau Starir 3 itu modelnya cocok banget buat cowok ya, karena manly banget, sport banget, sporty. Nah, yang ini nih, Magical 3 Lite. Ini cocok banget untuk para wanita. Dari desainnya aja manis banget ya, modelnya banyak lekuk-lekuk seperti ini. Ini jarak tempuhnya ini bisa cukup jauh ya, sampai 60 km-an lebih gitu ya, dengan menggunakan hub motornya sekitar 600 watt. Jadi ini adalah sepeda listrik yang boleh dibilang bisa diandalkan oleh para emak-emak ya, ibu-ibu yang mengantarkan anaknya, karena ini joknya cukup lebar nih. Karena baterainya ada di bawah, ini kita bisa bagasinya dapat cukup luas banget nih. Nah, gitu ya. Jadi bisa naruh tas di sini, bisa naruh helm ataupun apalah, banyak lah macam-macam. Ini cukup luas nih. Sekitar 25 literan gitu ya. Magical 3 Lite ini bisa ditebus dengan harga sekitar 7 jutaan aja. Nggak terlalu mahal juga untuk baterai lithium gitu ya. Bayangin aja, baterainya sudah lithium dan harganya hanya sekitar 7 jutaan saja. Kalau yang ini adalah entry levelnya sepeda listrik atau moped listrik dari Overo ya. Tipenya adalah Ledo 3 Lite. Karena ini adalah generasi 3 dan menggunakan lithium, makanya namanya Lite gitu ya. Kalau dari modelnya, bentuknya hampir tidak berbeda dengan generasi sebelumnya. Ini cocok banget buat entry level. Orang yang baru pertama kali mungkin pakai sepeda listrik atau punya sepeda listrik ya. Mungkin usia SMP ke atas, SMA begitu, bawa ke sekolah ini boleh nih. Menarik banget. Enak banget, daripada naik motor berbahaya, lebih baik pakai sepeda listrik atau moped listrik. Hub motornya sekitar 500 watt, jadi cukuplah untuk sebuah sepeda listrik atau moped listrik ya. Dengan model yang seimut ini bisa ditebus dengan harga nggak terlalu mahal, sekitar 4 jutaan lebih dikit ya. Jadi 4 jutaan lebih dikit itu menurut saya worth it banget. Kenapa? Karena baterainya sudah lithium. Bayangin, baterainya aja kalau 48 volt 12 Ah, itu harganya udah hampir 3 jutaan gitu ya. Jadi ini harga 4 juta lebih dikit, buat saya sih worth it lah untuk baterai lithium ya. Kalau teman-teman ya pengen nyobain Starir 3 Lite dari Overo ini, bisa datang ke area di Lebaran Fair ya, di JI Expo tanggal 19 Maret ya sampai tanggal 6 April 2025. Di sana ada booth-nya Overo, datang aja cobain di sana. Kalau nggak salah ada untuk area test riding-nya. Dan harganya ini di sekitaran 9 jutaan, 9 kecil ya, 9 jutaan kecil, di atas rata-rata Starir 2 ya. Jadi Starir 2 yang model lama itu kan 8 jutaan dan Starir yang awal tuh lebih murah lagi. Tapi Starir 3 Lite ini memang performance-nya bertambah, kemudian kenyamanan bertambah, baterainya tambah jauh, kecepatannya tambah dan lain-lain. Harganya di sekitar 9 jutaan dan 9 juta kecil ya. Kalau penasaran, silahkan coba sendiri langsung Starir 3 Lite ini seperti apa. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. Komen di bawah tentang Starir 3 Lite ini. See you next time.